Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama pada saat ini mengawali pekan kita dengan sejenak merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 26. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang demikian bunyinya. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, keterbukaan adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Keterbukaan ini membuat kita sebagai manusia atau kita juga di dalam berelasi sehari-hari bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita bisa menjadi memahami satu dengan yang lain. Bahkan kita juga bisa memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Termasuk keterbukaan kita juga dengan Tuhan. Terbuka kepada Tuhan, ini juga hal yang penting untuk dilakukan bagi kita setiap manusia. Karena bagaimanapun keberadaan kita sebagai manusia, tentu kita menyadari posisi kita di mana kita tidak selalu berbuat baik, kita tidak selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita butuh tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Dan itu juga yang dilakukan Daud di dalam bacaan kita saat ini. Daud mengatakan di ayatnya yang pertama, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Dia menyadari dia sudah hidup dalam ketulusan, dia juga menyadari bahwa dia percaya dengan tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Tetapi di ayat yang kedua, Daud juga mengatakan bahwa ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dalam arti Daud juga masih membuka dirinya kepada Tuhan, bahwa meskipun dia merasa sudah hidup dalam ketulusan, meskipun dia sudah merasa percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu, tetapi Daud masih meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya, untuk menguji dirinya, bahkan mencoba dirinya. Apakah benar dia sudah hidup dalam ketulusan? Dan itu juga diulangi kembali di ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Tujuan menyelidiki hati, tujuan mencoba hati, menyelidiki batin dan hati Daud ini adalah supaya Daud kemudian matanya tertuju kepada kasih setia Tuhan dan dia tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan inilah yang dilakukan Daud yang juga perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sudah merasa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Kita mungkin sudah merasakan melakukan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah berhenti di situ. Marilah tetap kita membuka diri kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menguji hati dan pikiran kita. Biarkan Tuhan mencoba diri kita. Apakah benar kita tetap hidup di dalam kebaikan tersebut? Ataupun jika kita mengalami ujian dan cobaan dari Tuhan, jangan dianggap ini sebagai sebuah musibah. Tetapi mungkin ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk menguji diri kita. Apakah kita tetap hidup dalam kebaikan, hidup dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah di awal pekan ini kita bersama-sama mengawali pekan kita dengan keterbukaan diri kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menyelidiki diri kita, biarkan Tuhan menguji diri kita, biarkan bahkan Tuhan mencoba diri kita. Apakah kita tetap bertahan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Selamat menjalani pekan ini, dan marilah bersama-sama membuka diri kita kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menata kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan di awal pekan ini, di mana kami bisa mengawali pekan kami, mengawali segala aktivitas kegiatan kami. Kami yakin dan percaya itu semua karena wujud kasih dan penyertaan Tuhan. Mampukan kami dan tolong kami ya Bapa, supaya kami tetap berjalan di jalan yang telah Tuhan tentukan. Ujilah hati kami, selidikilah hati dan pikiran kami, bahkan cobalah diri kami ya Bapa, supaya kami tetap bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semua.
Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit. Kami yakin Tuhan juga turut campur tangan di dalam proses pemulihannya. Saudara-saudara kami yang mungkin di dalam pergumulan, kami juga yakin Tuhan turut campur tangan, sehingga saudara-saudara kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan yang dialami. Dan kami serahkan seutuhnya seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami seluruhnya di satu pekan ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun, menyertai, serta memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.